Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga ada dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di podcast kali ini kita akan coba membahas terkait kegagalan. Teman-teman, ada nggak yang pernah gagal di sini? Gagal masuk sekolah, gagal masuk universitas yang diimpikan, gagal masuk kantor atau salah satu perusahaan yang kita inginkan, gagal memilih lingkungan, gagal dalam membangun bisnis, bahkan gagal menikah. Ada? Kalau ada, berarti teman-teman berada di posisi yang normal. Tidak apa-apa kok kita gagal, tidak bermasalah kok kita gagal, dan tidak akan menjadi permasalahan yang besar kok ketika kita gagal. Justru kegagalan-kegagalan itulah yang akan membuat kita meloncat lebih tinggi. Kegagalan-kegagalan itulah yang akan membuat kita melangkah lebih jauh lagi. Dan dengan kegagalan-kegagalan itu tadi, kita akan tahu posisi kita berada di mana. Kita akan mengetahui kelemahan kita berada di mana, kelebihan kita sampai mana. Dan kita bisa mengevaluasi diri, apa-apa yang kurang dari diri kita, apa-apa yang membuat kita gagal, sehingga kita bisa belajar lagi dan lagi. Berbeda ketika kita tidak pernah gagal dalam kehidupan, maka kita akan merasa lebih cepat puas dengan diri sendiri dan akan menganggap remeh hal-hal yang besar. Kita akan merasa jumawa, sombong, karena merasa diri bisa menaklukkan setiap hal. Padahal sejatinya, kalaupun di sini ada teman-teman yang belum pernah gagal di dalam kehidupan, tentu itu adalah semata hanya karena izin Allah, tak lain dan tak bukan. Karena hanya izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Kita tidak ada daya dan upaya sama sekali. La quwata illa billah. Terus kenapa kita diberikan ruang untuk gagal? Karena itu adalah salah satu bentuk ujian juga untuk kita teman-teman. Bukankah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 di sana disebutkan bahwa Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka tatkala Allah memberikan kegagalan dalam kehidupan seseorang, apakah dengan kegagalan itu akan membuat kita survive? Akan membuat kita tetap struggle? Apakah akan membuat kita memiliki effort yang lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya? Atau menyerah kepada keadaan? Mengutuk kepada keadaan? Protes kepada Tuhan karena Dia memberikan kegagalan dalam kehidupan? Disinilah letak diuji keikhlasan. Disinilah letak diuji keyakinan. Apakah kita akan tetap yakin dengan apa-apa yang Allah berikan, sekalipun itu adalah sebuah kegagalan? Atau sebaliknya, inilah yang akan menjadi salah satu proses dalam kehidupan, akan menjadi salah satu proses dalam pendewasaan, dan akan membesarkan kita dalam kehidupan. Maka ketika kita dihadapi kegagalan, seharusnya kita tetap yakin kepada Rabb kita, karena ini adalah sebuah ketentuan. Ketika kita dihadapi kegagalan, maka kita tetap ikhlas karena yakin akan Allah berikan yang tepat dan terbaik untuk hambanya. Ketika kita dihadapi kegagalan, maka kita tetap husnudzon kepadanya. Bukan kalau sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda zanna abdi. Sungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi, buat teman-teman yang mendengar podcast kali ini, sebaiknya tidak perlu sedih berlebih ketika mendapati kegagalan. Tidak perlu down ketika kita mendapati kegagalan. Tidak perlu berputus asa ketika mendapati kegagalan. Melainkan kita lebih berani untuk mencoba suatu hal meskipun kita tahu bahwa akan ada peluang kegagalan yang akan menghadang ke depannya. Selama kita ikhtiar, berdoa, tawakal yang sepenuhnya hanya kepada Rabb kita, maka tidak ada yang sia-sia teman-teman. Tidak ada yang sia-sia, sekalipun hasilnya kita gagal, karena kita sudah melewati proses yang baik, berdoa yang baik, tawakal yang baik pun sudah sepenuhnya kita lakukan. Maka tatkala gagal, kita yakin itu adalah yang terbaik untuk kita, dan Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik dari ini untuk kita. Baik, demikian teman-teman podcast kali ini terkait kegagalan. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi
Tidak apa-apa kok kita gagal. Saya Lina Fatina, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.